Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kemarin materi yang pertama kita membahas tentang gerak, kali ini kita akan membahas tentang gaya. Sebelum kita membahas materi gaya, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan semangat untuk selalu belajar walaupun di rumah. Jadi yang merasa tugas-tugasnya masih belum dikerjakan yang minggu-minggu kemarin, yuk segera dikumpulkan karena itu menyangkut kenaikan kelas kalian. Kalau kalian ingin naik kelas, silahkan kerjakan tugas semaksimal mungkin. Penyesalan selalu ada di akhir. Jadi sebelum menyesal, kerjakan hari ini. Ya, dituntut satu-satu, diberesin. Oke, kita langsung materi kedua tentang gaya. Apa itu gaya? Gaya ini kaitannya erat dengan gerak yang kemarin kita sudah bahas. Gaya itu adalah suatu besaran yang menyebabkan benda bergerak dan merubah posisi suatu benda. Jadi, gaya itu yang menyebabkan benda bergerak. Contoh, meja dapat berpindah dari dalam kelas ke luar kelas karena ada gaya. Gaya yang kalian berikan yaitu gaya dorong, sehingga meja tersebut dapat berpindah tempat, asalnya di titik A jadi pindah ke titik B dengan adanya gaya, baik itu gaya dorong maupun gaya tarikan, dan nanti ada gaya-gaya yang lainnya. Nah, ada juga gaya tetapi tidak menyebabkan posisi bergerak atau posisi berpindah tempat. Contoh, ketika kita memberikan gaya dorong pada tembok, apakah temboknya akan berpindah tempat atau berpindah posisi? Tidak kan ya, karena tembok itu kan tetap ya di situ. Kita dorong sekuat apapun, tembok tersebut akan tetap berada di situ. Jadi, memang gaya itu identik dengan benda bergerak dan dapat merubah posisi, tetapi tidak semua gaya dapat menyebabkan posisi suatu benda dapat berubah. Gitu ya. Contohnya tadi tidak bisa berubah, contohnya gerakan atau dorongan terhadap dinding. Dia kan gak bisa berubah tempat kan ya. Nah, itu salah satu contoh gaya yang tidak dapat merubah posisi. Selanjutnya, gaya juga ada bermacam-macam. Jenis-jenis gaya, ada gaya sentuh dan ada gaya yang tak sentuh. Dilihat dari katanya juga sudah jelas. Kalau gaya sentuh berarti ada sentuhan. Nah, di sini kita lihat gambar. Gaya sentuh itu adalah gaya yang bekerja pada suatu benda melalui sentuhan pada permukaan benda tersebut. Nah, ini ada bapak-bapak ini kan lagi mendorong gerobak sampah ya. Bapak-bapak ini kan menyentuhkan gerobaknya, ini mendorong, lalu bapak yang depan ini menarik gerobak tersebut. Ada sentuhan ya. Jadi sama tangannya didorong, kemudian yang bapak ini sama bapaknya ditarik dorongannya. Nah, ini merupakan gaya sentuh. Apapun yang kalian sentuh, contoh tadi kalian mendorong meja, itu juga termasuk gaya sentuh. Kalian menarik meja, itu juga merupakan gaya sentuh. Di sini ada kebalikannya, gaya tak sentuh. Kira-kira apa ya? Gaya yang enggak disentuh tapi bisa merubah posisi. Salah satunya adalah gaya magnet. Misalkan kita punya magnet nih, terus kita dekatkan kepada paku. Paku tersebut akan mendekati magnet walaupun kita nggak tempelin paku tersebut, tapi paku itu akan bergerak dengan sendirinya menuju magnet. Karena gaya tak sentuh itu adalah suatu gaya yang akan bekerja tanpa terjadinya sentuhan. Jadi tanpa kita menyentuh dengan tangan kita, dia akan bergerak dengan sendirinya. Contohnya tadi magnet, paku yang mendekati magnet. Bisa dipahami ya sampai sini? Nah, macam-macam gaya sentuh dan tak sentuh juga ada bermacam-macam jenisnya, macamnya. Ini dia. Macam-macam gaya yang termasuk gaya sentuh dan tak sentuh. Di sini gambar 6 ini adalah macam-macam gaya. Kira-kira gaya otot ini termasuk gaya sentuh atau tak sentuh ya? Jelas, karena si barbelnya ini disentuh oleh binaragawan ini berarti dia termasuk gaya sentuh.
Gaya otot karena dia pakai kekuatan otot untuk mengangkat barbelnya. Kemudian ini gaya pegas, jelas ini juga termasuk gaya sentuh karena pegas ini dia sentuh kan ya, dia tarik kemudian langsung ketancapkan kepada sasarannya, dan ini adalah termasuk gaya sentuh. Gaya gesek, apakah ini termasuk gaya tak sentuh atau gaya sentuh? Ini juga masih termasuk gaya sentuh karena ini disentuhkan, dia dorong. Kenapa disebut gaya gesek? Karena di sini lemari akan bergesekan dengan lantai yang dia dorong. Makanya disebut gaya gesek. Kalian berjalan menggunakan sepatu juga termasuk gaya gesek. Apanya yang bergesek? Yang bergesek itu adalah sepatu dengan aspal. Kalian menulis di buku tulis, itu juga terjadi gaya gesek antara ballpoint dengan kertas atau dengan buku. Misalkan saya lagi mengajar menulis di papan tulis, saya juga itu sedang gaya gesek antara spidol dengan papan tulis. Jadi sesuatu yang ada gesekan di antara dua buah benda itu termasuk gaya gesek. Contoh lagi, ketika sedang menggergaji juga itu termasuk gaya gesek antara gergaji dengan kayu misalkan atau dengan besi. Nah, itu adalah merupakan gaya gesek. Dan di bawah ini ada macam-macam gaya tak sentuh. Contoh, ini gaya gravitasi. Gaya gravitasi itu adalah gaya mengikuti arah bumi ya ke bawah. Contohnya misalkan ada kalian bola kalian lemparkan ke atas dan bola tersebut akan turun ke bawah ya. Karena menurut gaya gravitasi bumi itu kan gaya tarik bumi pasti ke bawah. Nah, sama kayak misalkan nih pohon apel kalau misalnya sudah matang, dia juga akan turun ke bawah secara alami. Tidak ke atas kan, tapi dia akan turun ke bawah. Kemudian di sini ada gaya magnet yang tadi saya sudah jelaskan. Misalkan kita punya magnet, terus kita dekatkan kepada paku dan paku itu akan bergerak mendekat menuju magnet. Kemudian ini ada gaya listrik. Nah, gaya listrik ini yang dipakai oleh kipas angin ini sehingga dia dapat menghasilkan angin. Nah, sehingga yang kegerahan bisa jadi adem kalau pakai kipas angin ini karena dia bisa bergerak karena ada listrik. Selain itu, kalian pernah nggak kertas, misalkan kalian punya kertas, terus kalian gunting kecil-kecil. Nah, setelah itu sediakan penggarisnya kalian gosok-gosok ke rambut. Nah, setelah digosok-gosokkan ke rambut, kalian dekatkan ke potongan kertas yang tadi yang sudah dikecil-kecil. Nah, kalian bisa perhatikan kertas-kertas kecil itu akan tertarik ke atas. Dan itu merupakan contoh gaya listrik juga. Itu gaya listrik sederhana. Nah, itu dia yang termasuk gaya sentuh dan tak sentuh. Bisa dibayangkan ya dan bisa langsung dipahami apa itu yang termasuk gaya sentuh, mana yang termasuk gaya yang tak sentuh. Nah, gaya dan gerak sendiri juga berhubungan dengan sebuah hukum, namanya hukum Newton. Sekarang tugas kalian untuk mencari apa sih hukum Newton itu. Nah, ini dia tugas untuk minggu ini. Jadi kalian harus cari dan tulis di buku tulis kalian masing-masing mengenai bunyi hukum Newton 1 dan contoh penerapan hukum Newton 1 dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, bunyi hukum Newton 2 dan contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Bunyi hukum Newton 3 dan contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Jawaban ini dapat kalian dapatkan di internet, boleh di buku modul, boleh di buku paket, terserah kalian. Yang penting kalian mengumpulkan informasi, kemudian kalian catat di buku tulis kalian masing-masing, difotokan dan hasilnya diupload ke Google Classroom. Seperti biasa, deadline-nya sampai hari Jumat pukul 12 malam. Tetapi semakin cepat mengumpulkan, maka nilai yang akan didapat akan semakin baik, semakin maksimal nilai yang didapatkan. Jadi saya harap minggu ini kalian dapat
mengumpulkan tugas dengan sebaik mungkin, karena untuk hukum Newton ini sudah ada di buku paket dan sudah ada di buku modul. Kenapa saya harus disalin lagi? Biar kalian tahu apa sih bunyinya hukum Newton 1, 2, dan 3. Yang tadinya tidak baca karena harus menulis, jadi kalian tahu, oh ini loh hukumnya, oh ini loh hukum Newton 1. Jadi saya tunggu tugasnya di Google Classroom. Terima kasih banyak. Semoga kalian tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.